Hai para pemburu film, selamat datang di Ruang Movies. Kali ini Ruang Movies akan membahas alur cerita film berjudul Dear John. Film ini tayang pada tahun 2010, bercerita tentang kisah cinta seorang pasukan khusus yang harus diuji oleh jarak dan waktu. Biar nggak penasaran, yuk kita simak alur cerita lengkapnya. Di awal film terlihat seorang tentara yang nyaris pingsan karena tertembak. Tentara ini bernama John. Suara John terdengar sebagai latar film. Dia bercerita tentang apa yang dia pikirkan sebelum benar-benar pingsan. John ingat sesuatu tentang koin, tepatnya tentang bagaimana koin yang sempurna diciptakan. Seperti itu jugalah dirinya, dicetak dan ditempa agar menjadi pasukan khusus yang sempurna. Tapi kini ada 2 lubang bekas tembakan yang bersarang di tubuhnya. Setelah kenangan itu, kenangan lainnya muncul. Hal terakhir yang ada di pikiran John adalah ingatannya tentang seseorang. Dia menyebut orang ini dengan sebutan kamu, entah siapa yang sebenarnya dia maksud. Cerita pun berlanjut ke masa lalu, tepatnya musim semi di tahun 2001, di mana John yang sedang berlibur menghabiskan waktunya dengan berselancar. Saat sedang beristirahat di tepi jembatan, John melihat Savannah untuk pertama kalinya. Savannah waktu itu sedang berkumpul bersama teman-temannya. Tapi sial, Randy teman Savannah justru tak sengaja menjatuhkan tas Savannah ke laut. John pun berinisiatif untuk mengambilnya. Savannah amat berterima kasih, dia juga memperkenalkan dirinya pada John, sekaligus memberikan pujian atas keberanian John. Savannah pun mengundang John untuk ke rumahnya. Akan ada pesta barbecue, dan dia ingin mentraktir John minuman sebagai ucapan terima kasih. John pun setuju. Di pesta itu, Randy kaget saat tahu kalau John adalah anggota pasukan khusus. Namun, ini membuat dia bertanya ini itu pada John. Savannah yang datang membawa minuman untuk John meminta Randy untuk menjaga sikapnya. Randy pun memilih pergi karena tahu Savannah tak ingin diganggu olehnya. Saat itu, Savannah memberitahu John kalau Randy sebenarnya menyukai dirinya. Tak disangka, John ternyata juga menyadari hal ini. Saat asik-asiknya berbincang itulah Alan datang dan mengagetkan Savannah. Alan ini adalah anak Tim, sahabat Savannah. Savannah memperkenalkan Alan pada John, tapi Alan yang mengidap autis terlihat malu-malu. Tim meminta maaf karena Alan telah mengganggu perbincangan mereka. Ternyata perbincangan mereka berlanjut hingga malam tiba. Mereka melihat bulan purnama yang bersinar terang. John mengatakan, tak masalah dimanapun kau berada, jika kau mengacungkan jempolmu dan menutup salah satu matamu, maka bulan itu tak akan lebih besar dari jempolmu. Savannah pun mencoba apa yang dikatakan John. Randy yang waktu itu memperhatikan kegiatan mereka terlihat amat cemburu. John memperlihatkan keahliannya menyalakan api. Hal ini membuat Savannah kagum. Sayangnya John tak bisa berlama-lama di sana. Dia pamit pulang. Tapi sebelum itu, John mengajak Savannah untuk bertemu lagi. Savannah pun setuju. Hal ini membuat John senang sekaligus gugup. Dalam perjalanan pulangnya, Tim menawari John tumpangan. John menanyakan keberadaan istri Tim. Di sini, Tim mengatakan kalau istrinya sedang liburan. Akhirnya mereka sampai di rumah John. Sebelum Tim pergi, Tim mengingatkan John agar John tak menyakiti Savannah. Pagi pun tiba. John berpamitan sekaligus meminjam mobil ayahnya. Kali ini, John mengajak Savannah ke restoran tepi pantai. Tapi di sana ada seseorang yang sepertinya tak menyukai kehadiran John. Dia takut John membuat masalah. Tapi John berjanji tak akan terjadi sesuatu di sana. Savannah pun penasaran. Dia menanyakan apa yang terjadi, tapi John mengatakan tak ada apa-apa. Pembahasan pun berlanjut ke orang tua John. John mengatakan bahwa ayahnya bukan tipikal pria pemarah. Ibunya sudah tiada dan ayahnya lah yang sudah membesarkan John. Hal ini membuat Savannah ingin bertemu dengan ayah John. John pun mengajak Savannah untuk singgah ke rumahnya. Di sini Savannah berkenalan dengan Terry, ayah John yang pendiam. Terry punya hobi mengkoleksi koin. Karena pembahasan tentang koin ini, Terry dan Savannah dengan cepat menjadi akrab. Terry bahkan dengan bersemangat menjelaskan tentang koin-koin yang dia miliki kepada Savannah. Saat John mengantar Savannah pulang, Savannah menghadiahinya sebuah kecupan di pipi. Hal ini membuat John senang, dia pun ingin bertemu lagi dengan Savannah. Kali ini, Savannah mengajak John mengunjungi pembangunan rumah sebuah keluarga yang rusak akibat topan. Di sana, John semakin mengenal kepribadian Savannah. Gadis ini bahkan tidak minum ataupun merokok, tapi Savannah mengatakan kalau dirinya tetap memiliki kekurangan. Saat menjelaskan ruang-ruang yang akan dibangun, hujan tiba-tiba turun. Savannah mengajak John berteduh. Saat itulah Savannah bertanya tentang bekas luka di pelipis John. John bercerita tentang dirinya 5 tahun yang lalu, mabuk dan berkelahi dengan seseorang. Hal ini membuat Savannah teringat lagi dengan sikap orang yang menyapa John di depan restoran. Terlihat jelas kalau orang ini takut pada John. John mengatakan kalau orang itu tak takut dengannya, tapi takut dengan dirinya yang dulu. Ini membuat Savannah penasaran. Ternyata John yang dulu memiliki kepribadian yang berbeda dengan John yang sekarang. Dia baru berubah setelah menjadi tentara. Hal ini membuat John semakin menarik di mata Savannah.
Mereka pun berciuman di bawah guyuran hujan. Savannah dan John kini tak lagi sungkan menunjukkan kedekatan mereka. John bahkan membantu kegiatan Ama Savannah dengan terjun langsung dalam pembangunan rumah. Mereka pun semakin sering menghabiskan waktu berdua, baik berselancar ataupun mengunjungi rumah John. Liburan hampir saja berakhir. Hal ini membuat Savannah sedih. Dia tahu dia akan merindukan John. Savannah akan kembali ke sekolah, sementara John akan kembali ke pasukannya. Membayangkan akan berpisah selama setahun membuat Savannah ketakutan. Ada banyak hal yang bisa terjadi, namun John meyakinkan kalau dirinya akan kembali. Sayangnya, mereka justru bertengkar ketika Savannah membahas masalah Terry. Savannah menyamakan Terry dengan Alan. Ini membuat John marah. John sadar kalau Savannah mengira Terry juga mengidap autis, dan dia tak bisa menerima hal ini. Itu kenapa dia bersikap kasar ketika Randy menyapanya. John bahkan melampiaskan kemarahannya kepada Randy ketika Randy menanyakan masalah John dan Savannah. Sialnya, tim yang datang juga terkena pukulan John. Savannah yang melihat ini tentu saja marah. Esoknya John pergi ke rumah Savannah, tapi Savannah tak ada di sana. Dia malah bertemu Tim dan melihat bekas pukulan di wajah Tim. John pun meminta maaf. Tim ternyata tak mempermasalahkan hal ini. Di sana John menitip pesan untuk Savannah, tapi Tim menyuruh John menuliskan pesannya ini di selembar kertas. Di rumah, Terry ternyata sudah menyiapkan 2 loyang lasanya, tapi John malah menyimpan piring yang biasa digunakan Savannah. Saat menikmati rasanya berdua, Savannah tiba-tiba datang. Savannah ternyata membaca pesan yang ditulis John. Savannah meminta maaf atas apa yang dia katakan tentang Terry. Keduanya pun berbaikan. Di sini, Savannah berpamitan, sekaligus memberikan balasan atas surat yang John berikan. Surat itu berisi tentang perasaan Savannah setelah menghabiskan waktu berdua dengan John, perpisahan mereka, dan keinginan Savannah agar John selalu mengabarinya. John yang baru kembali ke pasukannya langsung mendapat misi penting. Masalahnya, John tak bisa menggunakan email ataupun kantor pos setempat. Jadi suratnya akan datang lama dengan pos udara. John memberitahu ini lewat suratnya. Surat dari Savannah akhirnya datang. Di sini dia memberitahu John kalau kini Savannah kembali ke perkebunan orang tuanya. Di sana mereka juga memiliki rumah. Savannah juga menceritakan kegiatannya berkuda dengan Alan, serta keinginannya untuk membangun perkemahan musim panas khusus untuk anak-anak autis. John menyukai ide ini. Keduanya tampak saling merindukan. Namun mereka hanya bisa memandangi rembulan. Musim panas hampir berakhir. Savannah mengisi waktunya dengan berkunjung ke rumah Terry. Lagi-lagi Terry membahas koin unik yang dia miliki. Namun kali ini mereka melihat koin favorit Terry. Ternyata ada sejarah di balik koin ini. Koin ini dulu didapat John ketika berumur 7 tahun. Tepatnya setelah dia membeli es krim. Ternyata uang kembalian yang dia dapatkan bukan uang sungguhan. Namun Terry tetap menyimpan dan membersihkan koin itu. Ternyata koin itu adalah koin cacat, namun ia sangat berharga. Bahkan seorang kolektor meminta Terry untuk menyimpan koin itu, karena kelak nilainya akan fantastis. Sejak saat itu, John dan Terry suka memburu koin cacat. Bahkan ini menjadi sesuatu yang bisa menyatukan mereka. Awal yang membuat Terry terobsesi dengan koin. Namun sayang, John remaja tak menyukai kegiatan Terry ini. Sejak saat itu, tak ada lagi hal yang bisa mereka bahas berdua. Cerita tentang koin itu pun selesai. Waktu pun berlalu. Sebuah tragedi terjadi. Ada sebuah gedung yang mendapat serangan dari teroris. Hal ini membuat John harus memperpanjang masa tugasnya. Hanya ada waktu 2 hari untuk istirahat mereka. John pun memanfaatkan waktu ini untuk bertemu Savannah. Di bandara, Savannah terlihat begitu merindukan John. John juga merasakan hal yang sama. Di istirahatnya kali ini, mereka berencana mengunjungi orang tua Savannah. Awalnya, Terry juga ikut bersama mereka. Tapi di tengah perjalanan, Terry meminta John untuk berhenti dan mengantarnya pulang. Akhirnya, John hanya pergi berdua dengan Savannah. Ternyata di rumah Savannah sedang diadakan pesta. Savannah memperkenalkan John pada orang tuanya. Mereka kelihatan sangat menyukai John. Di pesta itu, John bertemu lagi dengan Randy. Terlihat kalau John tak menyukai kedatangannya. Tapi di sini, Randy mengakui kekalahannya dan meminta maaf. Dia tahu kalau Savannah lebih menyukai John. Setelah Randy pergi, John bertemu lagi dengan Tim. Di sana, Tim lagi-lagi mengatakan kalau istrinya sedang berlibur. John pun menyadari bahwa ada masalah antara Tim dan istrinya. Mereka sama-sama tahu bahwa istri Tim tak akan kembali, dan liburan itu hanya alasan Tim untuk melindungi perasaan Alan. Sebagai seorang anak yang juga ditinggalkan ibunya, John pun mencoba menasihati Tim. Tak berapa lama perbincangan akhirnya beralih ke tugas John sebagai seorang tentara. Disinilah Savannah akhirnya tahu kalau John akan kembali bertugas secepatnya. Savannah sedih karena harus berpisah lagi dengan John. John sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Ini karena dia sebenarnya ingin bersama dengan Savannah lebih lama.
tapi tragedi itu sudah merubah rencananya. Dengan terpaksa, Savannah dan Terry melepas kepergian John. Savannah bahkan menghadiahi John sebuah kecupan perpisahan. Selama di camp, surat-surat Savannah lah yang terus menyemangati John. Namun Savannah perlahan terlihat sedih dan berhenti menulis surat untuk John. Ini membuat John bersedih. Tak berapa lama, surat Savannah yang ditunggu akhirnya datang. Tapi surat ini justru berisi permintaan maaf Savannah tentang kelanjutan hubungan mereka. Ternyata Savannah bertemu dengan pria lain. Mereka bahkan sudah bertunangan. John yang kecewa akhirnya membakar semua surat Savannah yang selama ini dia kumpulkan. John kini menyibukkan dirinya dengan tugas-tugasnya untuk melupakan Savannah. Tapi ternyata di sana John justru tertembak. John pingsan, persis seperti apa yang terlihat di awal film. Ketika siuman, John sudah berada di rumah sakit Jerman. Luka John akhirnya pulih. John pun menemui sang kapten untuk memperpanjang masa tugasnya. Tapi sang kapten meminta John untuk pulang dan beristirahat. Bukannya patuh, John justru bersikeras dengan keinginannya ini. Lagi-lagi John sibuk dengan misi terbarunya. Namun di Qatar, John dapat perintah untuk pulang. Ternyata ayah John terserang stroke. Saat menemani Terry di rumah sakit, John membacakan sebuah surat yang pernah John tulis untuknya. Di surat itu, John menceritakan tentang apa yang dia pikirkan saat John tertembak beberapa tahun yang lalu. Tepatnya pikirannya tentang koin dan dirinya yang ditempa layaknya sebuah koin. Di surat itu, John juga menuliskan tentang seseorang yang dia ingat sesaat sebelum pingsan. Ternyata orang itu adalah ayahnya, dan semua yang dia katakan di awal film adalah isi suratnya untuk sang ayah. Saat itulah Terry pun meninggal. Setelah pemakaman Terry, John pergi menemui Savannah. Savannah mencoba menyapa John dengan ramah, namun John justru membalasnya dengan kaku. Savannah pun menanyakan alasan John pulang. Di sana, Savannah akhirnya tahu kalau Terry sudah tiada. Savannah mengajak John untuk singgah ke rumahnya. Di sanalah John melihat foto pernikahan Savannah. John pun akhirnya tahu kalau Savannah ternyata menikah dengan Tim. Meski terlihat kecewa, John memilih untuk mendengarkan penjelasan Savannah tentang keadaan Tim sekarang. Ternyata, Tim mengidap kanker. Dengan perasaan yang campur aduk, John mengunjungi Tim di rumah sakit. Di sana, Savannah sengaja meninggalkan Tim dan John untuk berbincang berdua. Dalam keadaan lemah, Tim meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan dia pun mengatakan kalau Savannah sebenarnya masih mencintai John. Tim tahu ini dari cara Savannah menatap John. John dan Savannah akhirnya pulang. Di sana, Savannah bercerita tentang usahanya menyembuhkan Tim, termasuk menggalang dana demi kesembuhan Tim. Savannah bahkan berencana untuk mengeluarkan Tim dari rumah sakit dan mencoba obat baru yang sedang dikembangkan. John hanya bisa diam mendengar penjelasan ini. Karena malam sebentar lagi datang, Savannah mengajak John untuk makan malam di rumahnya. John setuju, tapi acara makan malam itu justru berjalan dengan canggung. John mulai menanyakan alasan Savannah tak menelponnya. Dia juga mempertanyakan haknya untuk mendapat penjelasan dari Savannah. Namun Savannah tak bisa menjelaskan itu semua. Hal ini membuat John marah. Dia merasa kalau Savannah tak pernah memikirkan perasaannya. Mendengar kata-kata itu, Savannah balik marah. Tak mudah baginya hidup tanpa John. Namun dalam pikirannya waktu itu, hanya ada kenyataan bahwa Tim sakit dan membutuhkannya, terutama untuk mengurus Alan. Savannah sendiri tak tahu bahwa hal ini akan terjadi, dan dia pun tak punya pilihan. John pun terdiam dan merasa iba pada mantan kekasihnya itu. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah memeluk Savannah. Setelah semuanya tenang, Savannah menunjukkan surat-surat lama John, bahkan surat yang pertama John tulis untuknya. Karena bersemangat, Savannah tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. John yang tak sengaja melihat Savannah berganti pakaian menyadari kalau ternyata masih ada perasaan yang tersisa di hati John untuk Savannah. Karena ini, John memutuskan untuk pulang. Saat Savannah bertanya apa John akan kembali, John memilih untuk tak menjawab pertanyaan itu. Savannah terus mendesak jawaban dari John, tapi John justru mengatakan selamat tinggal. Hal ini membuat Savannah bersedih. Tanpa Savannah tahu, John juga menangis di perjalanan pulangnya. Di rumah, John melihat koin-koin milik ayahnya. Ternyata dia mengumpulkan dan menjual koin-koin itu. Hanya ada satu koin yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Koin itu adalah koin pertama yang Terry simpan. Koin itu pun dia bawa dalam tugas-tugasnya. Di salah satu misi John, ternyata Savannah mengirimkan surat untuknya. Surat ini berisi tentang donasi yang Tim terima dari orang tak dikenal. Donasi yang dia gunakan untuk kesembuhan Tim. Tim pun bisa pulang ke rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tapi waktu Tim ternyata hanya 2 bulan. Dia pun meninggal. Di akhir suratnya, Savannah mengatakan bahwa dimanapun John berada dan tak peduli berapa tahun lamanya, dia yakin kalau mereka pasti akan bertemu kembali. Dan ternyata benar, saat John menyelesaikan misinya, dia bertemu lagi dengan Savannah.
Savannah dan John pun tersenyum. Keduanya saling berpelukan dan melepas rindu. John dan Savannah terlihat sama-sama bahagia.